Selamat pagi, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kita melihat dan merasakan bagaimana Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Karena Dia selalu bekerja, kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhan masih memelihara kita. Oleh karena itu, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami juga belajar bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oh Bapa di sorga, pagi ini kami mau mendengarkan suara-Mu, Tuhan kiranya menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tetap tabah di tengah badai. Badai kehidupan bisa menerpa siapa saja. Badai kehidupan juga menerpa kapan saja. Yang paling penting dalam hidup kita, bagaimana menghadapi badai kehidupan dengan penuh keberanian, ketabahan, dan kesetiaan. Setiap persoalan-persoalan yang datang, pasti ada satu rencana yang indah yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Dan hidup kita juga seringkali kita menghadapi badai persoalan hidup. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kesulitan itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Bagi kita, kesulitan itu sesuatu yang harus ditaklukkan. Dan di balik kesulitan pasti ada jalan keluar. Pagi ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ini satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah hidup Rasul Paulus. Dia memberikan diri untuk melayani Tuhan. Dan dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil. Dalam perjalanan pelayanannya, dia juga sering kali menghadapi kesulitan. Kesulitan secara ekonomi, kesulitan dari pihak luar, dan sering kali dia menghadapi tantangan. Sering juga dia beberapa kali keluar masuk penjara karena pemberitaan firman Tuhan yang dia sampaikan. Lalu dalam Kisah Para Rasul ini situasinya waktu itu Rasul Paulus akan berangkat ke Roma dan mereka menaiki kapal yang besar. Dalam kapal itu ada 276 penumpang. Dan ketika itu kapal mereka kandas. Lalu sampai di satu pulau, Pulau Kauda namanya, pulau yang sangat kecil. Selama 14 hari mereka terapung-apung di atas laut. Akhirnya kapal ini mendarat di tepi pulau yang kecil. Rasul Paulus katakan dalam situasi yang sulit antara mati dan hidup. Dalam kesukaran ini, dalam kesulitan ini, ketika mereka di tengah laut, Rasul Paulus katakan tidak ada satupun yang binasa di antara kita. Karena tadi malam saya bermimpi malaikat Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus masih memberikan kekuatan kepada orang lain. Rasul Paulus masih bisa menghibur orang lain. Rasul Paulus masih bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Meskipun dalam satu kapal yang sama. Tapi Paulus punya cara pandang yang berbeda. Dia katakan kepada semua penumpang, percayalah kepada Allah yang kusembah. Allah yang kupuji. Allah yang oleh karenanya saya terus memberitakan Injil. Dan percayalah Tuhan akan menolong kita di tengah kesulitan ini. Ini satu hal yang luar biasa. Sama-sama mengalami persoalan, sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi Rasul Paulus
memberikan kekuatan dan pengharapan kepada orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bagaimana kita meresponi badai persoalan yang terjadi atas hidup kita? Banyak orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus dari lahir, ketika menghadapi persoalan bukan semakin dekat kepada Tuhan, justru menyalahkan Tuhan. Bukan hanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain atas persoalan yang terjadi. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana respon menghadapi kesulitan dalam hidup. Dan orang yang bertumbuh imannya, ketika menghadapi badai kehidupan, dia tetap tabah, dia tetap kuat, dan dia juga tetap bisa menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain dapat berkat atas apa yang dia hadapi. Jadi istilah mengeluh, kemana-mana mengeluh ada kesulitan, itu orang yang tidak bertumbuh. Orang yang bertumbuh tidak akan mengeluh, tapi menyelesaikan setiap badai persoalan. Dan hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Meskipun dalam kesulitan yang sama, keadaan yang sama, tapi dia punya cara pandang yang berbeda, yaitu tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Begitu juga di tengah hidup kita, kesulitan kita hadapi bersama, keadaan kita sama-sama mengalami situasi yang sulit. Tapi kita harus saling menghibur, saling menguatkan, memberikan pengharapan. Karena hari esok adalah hari yang terbaik dan ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah tabah, sabar di tengah badai kesulitan. Ketika kita bisa melewati badai, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan beri. Oleh karena itu, tetaplah kuat di tengah badai. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kami di tengah badai hidup yang sering kali menerjang hidup kami. Kami akan kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kami akan kuat karena Tuhan yang memberi penghiburan. Kami akan kuat karena Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal.